Hello Snackers, kali ini Minsis mau bawain alur cerita dari film yang berjudul The Chronicles of Narnia, Prince Caspian. Film ini dirilis pada tahun 2008, menceritakan tentang keadaan Narnia 1300 tahun setelah ditinggal oleh Peter bersaudara. Dan Aslan, sang singa pemimpin pun hilang guys. Nah, gimana keseruan ceritanya nih? Oke deh, tanpa basa-basi lagi, yuk atur volume suaranya dan mari langsung kita simak alur ceritanya. Oke guys, di awal film lahirlah seorang bayi laki-laki yang merupakan anak dari Lord Miras. Di waktu yang bersamaan di sisi lain, seorang profesor terlihat membangunkan seorang pangeran yang bernama Pangeran Caspian dan langsung menyuruhnya segera pergi ke hutan. Karena kelahiran bayi laki-laki dari Lord Miras tadi akan membuat Pangeran Caspian terancam akan dibunuh guys. Karena Lord Miras dari awal memang mengincar tahta kerajaan. Nah, Jenderal Glozell diperintahkan untuk menangkap pangeran nih. Namun ternyata si pangeran sudah kabur kan ya. Langsung tuh dia bersama pasukannya bergegas mengejar si pangeran. Kejar-kejaran datu mereka di sana. Semuanya tuh diterobos pokoknya sama si pangeran. Sampai akhirnya kepala si pangeran terkena pohon hingga dia terjatuh. Dan gara-gara ini kuda yang dia tunggangi pun kabur guys. Kemudian datang nih dua kurcaci. Si kurcaci ini langsung mau membunuh pangeran Snackers. Bersamaan dengan itu pasukan Jenderal Glozell juga datang nih. Panik kan tuh si pangeran, dia pun langsung mengambil trompet yang diberikan oleh profesor lalu meniupnya. Oke, di sisi lain di dunia manusia biasa, Peter bersaudara menjalankan kehidupan seperti biasa nih. Namun kayaknya kehidupan mereka nih tidak selancar yang kita kira guys. Peter terlihat terlibat perkelahian nih Snackers. Kemudian datang nih Edmund untuk membantunya. Ya, bukannya melerai malah jadi pukul-pukulan bareng datu mereka di sana. Sampai akhirnya datang para penjaga yang memisahkan mereka semua. Jadi saat ini tuh adalah tepat setahun mereka kembali dari dunia Narnia Snackers. Dan mereka tuh belum bisa kembali lagi ke sana. Mereka juga tidak tahu tuh penyebabnya apa. Lagi chit-chat nih, tiba-tiba mereka berempat merasakan kekuatan sihir guys. Mereka pun langsung berpegangan tangan tuh dan wush. Tiba-tiba mereka berempat berteleportasi ke sebuah pantai. Nah, di sana tuh banyak reruntuhan bangunan gitu. Pada bertanya-tanya kan sebenarnya ini tuh ada di mana? Terus tempat apa nih? Lalu Lucy langsung menyadari kalau tempat ini adalah Chair Paravel yang adalah istana mereka dulu guys. Di sisi lain, para dewan kerajaan sedang rapat nih untuk membicarakan hilangnya Pangeran Caspian. Terus datang nih si Lord Miras. Dia mengatakan kalau Pangeran Caspian diculik oleh bangsa Narnia. Semua dewan yang ada di sana pada tidak percaya dengan yang dikatakan oleh Lord Miras. Karena menurut mereka bangsa Narnia itu sudah punah 100 tahun yang lalu. Namun tiba-tiba seorang kurcaci dibawa masuk ke dalam ruangan dan semua yang ada di situ pada kaget Snackers. Di sini Lord Miras memprovokasi para dewan kalau bangsa Narnia itu jahat dan sedang menunggu waktu untuk menyerang kerajaan. Oke, balik lagi ke Peter bersaudara nih. Mereka nih masih pada bingung guys, kenapa istana mereka bisa sampai hancur. Terus masuk tuh mereka ke sebuah katapel, di mana merupakan salah satu bangunan yang masih utuh. Dan ternyata itu adalah bangunan tempat dulu mereka menyimpan barang-barang pribadi mereka di sana. Di mana ada barang-barang yang dulu diberikan oleh Santa Claus. Namun susah nih bingung guys, trompet miliknya yang diberikan oleh Santa dulu tidak ada di sana nih. Oke, lagi jalan tiba-tiba Peter bersaudara melihat kurcaci yang tadi akan segera dieksekusi. Diselamatin tuh akhirnya si kurcaci itu sama mereka. Setelah diselamatkan, si kurcaci langsung sadar nih kalau Peter bersaudara adalah King and Queen of Narnia. Oke, di sisi lain sang Pangeran Caspian terlihat baru sadar dari pingsannya nih. Dia pun kaget ternyata bangsa Narnia yang menurutnya sudah punah ternyata masih ada guys. Terus si pangeran pun memperkenalkan dirinya kalau dia adalah Pangeran Caspian ke-10 dan dia juga cerita kalau dirinya sedang dikejar oleh pasukan pamannya yang menginginkan tahta miliknya. Si Pangeran Caspian juga langsung mau pergi lagi nih. Namun si Skang langsung menunjukkan
menunjukkan trompet yang ternyata itu adalah miliknya Susan yang sudah dibunyikan oleh Pangeran Caspian tadi. Oke, di sisi lain Lord Miras menunjukkan anak panah milik Susan kepada Profesor. Kemudian si Profesor pun langsung ditahan guys. Oke, balik lagi ke Pangeran Caspian. Dia berencana untuk mengumpulkan kembali seluruh bangsa Narnia yang tersisa. Terus tiba-tiba dateng nih pasukannya Lord Miras dan mengejar Pangeran Caspian. Kejar-kejaran lagi datu mereka. Sampai akhirnya si Skang nih terkena panah guys. Udah kepepet nih mereka, tiba-tiba dateng nih pasukan tikus menyelamatkan mereka dan berhasil mengalahkan pasukannya Lord Miras. Oke, malam harinya Pangeran Caspian disidang oleh bangsa Narnia nih. Mereka nih kelihatannya pada marah dan ingin membunuh Pangeran Caspian karena bangsa Telmarin telah membuat bangsa Narnia hancur dan porak-poranda. Di sini Caspian nih bilang kalau dia adalah seorang pangeran dan dia bisa memperbaiki ini semua dan membuat perdamaian kembali asal para bangsa Narnia membuatnya untuk naik ke tahtanya dan menjadi raja. Dan akhirnya para bangsa Narnia pun bersedia membantu Pangeran Caspian untuk mengambil alih tahtanya nih guys. Oke, balik lagi ke Peter bersaudara nih. Oke, singkat cerita setelah lama berjalan, jalur yang mereka dulu lewati kini telah berubah. Mereka pun harus mencari jalan lain untuk menyeberang. Saat ingin pergi melanjutkan perjalanan, Lucy sempat melihat Aslan dari kejauhan, namun hanya dianggap ilusi Lucy saja tuh. Terus mereka pun melanjutkan perjalanan nih guys. Nah, di tengah perjalanan mereka melihat para pasukan Lord Miras sedang sibuk membangun jembatan penyeberangan. Karena melihat itu, Peter bersaudara pun memutuskan untuk kembali ke tempat Lucy melihat Aslan tadi. Terus Lucy malah terjatuh guys dan tidak sengaja menemukan sebuah jalan, lalu mereka pun menyelusuri jalan itu Snackers. Oke, keesokan paginya saat Lucy bangun tidur, dia merasakan kehadiran sang peri pohon. Tidak lama kemudian akhirnya Lucy pun bertemu dengan Aslan guys. Namun sayangnya semua itu hanyalah sebuah mimpi. Oke, setelah bangun tidur Lucy pergi ke tempat dia bertemu Aslan nih, ke tempat sesuai dengan yang ada di dalam mimpinya tadi. Tiba-tiba Peter datang nih dan ternyata mereka melihat Minotaur. Terus Peter diserang oleh Pangeran Caspian guys. Lucy pun datang untuk melerai mereka dan para bangsa Narnia pun langsung berkumpul. Pangeran Caspian dan Peter pun akhirnya berkenalan di sana guys. Peter bersaudara pun disambut dengan hormat oleh seluruh bangsa Narnia dan mereka pun pergi ke tempat meja batu berada. Di sini mereka berempat sangat merindukan keberadaan Aslan. Namun mereka tidak bisa menunggu lagi nih karena tentara Telmarin sudah semakin dekat dan bersiap untuk menyerang. Akhirnya Peter memutuskan untuk menyerang istana Telmarin terlebih dahulu nih. Oke, malam harinya penyerangan pun dimulai guys. Edmund memberi kode dengan menggunakan senter miliknya untuk memulai pergerakan pasukan Narnia. Di sisi lain, Pangeran Caspian, Peter dan tentara Narnia yang lain masuk ke dalam istana untuk membuka gerbang. Namun Pangeran Caspian mau menyelamatkan Profesor terlebih dahulu nih. Setelah itu bukannya langsung membuka gerbang, Caspian malah masuk ke kamar Miras nih karena dia akhirnya tahu kalau Lord Miras lah yang sudah membunuh ayahnya. Lord Miras pun berhasil kabur dan langsung menyiapkan pasukannya. Oke, Peter dan the gang langsung berusaha untuk membuka gerbang tuh Snackers. Akhirnya berhasil masuk tuh para pasukan Narnia. Berperang datu mereka semua di sana. Namun karena jumlah pasukan Narnia yang lebih sedikit, mereka jadinya kalah guys dari pasukan Telmarin. Akhirnya pasukan Narnia harus mundur dan sebagian pasukan Narnia pun harus terkurung di dalam istana. Dan gara-gara pertempuran ini banyak juga yang mati di sana guys. Udahlah sedikit pasukannya, pulang-pulang malah kalah kan ya. Makin sedikit saja tuh jumlah pasukan Narnia. Balik-balik ke markas, Peter dan Caspian malah saling menyalahkan gara-gara gagal melawan Telmarin. Di sisi lain, karena penyerangan oleh Pangeran Caspian, akhirnya Lord Miras diangkat menjadi raja dan pasukan Telmarin pun bersiap untuk menyerang Narnia. Oke, balik lagi nih ke kondisi Pangeran Caspian. Lagi sendirian, dia didatangi salah satu kurcaci yang bernama Nirkabi. Di sini dia membujuk Caspian untuk membangkitkan kembali penyihir putih. Karena dengan bantuan penyihir putih, Caspian dapat mengalahkan Miras. Sempat terbujuk tuh Pangeran Caspian. Terus dilakukanlah ritual pembangkitan. Dengan setetes darah anak Adam, maka penyihir pun dapat dibangkitkan Snackers. Namun di waktu yang tepat datang Peter and the gang untuk menggagalkan ritual tersebut dan Edmund berhasil menusukkan pedangnya ke arah penyihir putih. Hampir aja. Oke, pasukan Miras sudah sampai di depan markas guys. Peter and the gang langsung merencanakan sesuatu untuk menghadapi tentara Miras supaya bisa
bisa mengulur waktu. Sementara itu Lucy dan Susan akan mencari Aslan di hutan. Kemudian Edmund diutus untuk menemui Miras nih. Ed membawa surat yang berisikan tantangan untuk bertanding 1 lawan 1 sampai mati. Gengsi nih si Miras kalau menolaknya kan. Akhirnya dia menerima tantangan Peter tersebut nih Snackers. Pertandingan pun dimulai guys. Oke, di ronde pertama Peter unggul nih. Terus Miras meminta untuk istirahat selama 3 menit. Saat istirahat, Miras memerintahkan jenderalnya untuk membunuh Peter jika dia sudah terpojok. Oke, habis istirahat pertarungan dilanjutkan guys. Pertarungan pun semakin sengit nih guys. Akhirnya Peter pun berhasil menusuk Miras dengan pedangnya. Kemudian Peter memberikan pedangnya kepada Caspian karena Caspianlah yang lebih berhak untuk membunuh Miras. Namun ya tentu saja gak jadi dibunuh dong si Miras karena Caspian tidak mau menjadi raja seperti Miras. Tapi Snackers, salah satu jenderalnya Miras yang kelihatannya mau membantunya malah berkhianat dan langsung menusuk Lord Miras. Dia pun memfitnah pasukan Narnia yang sudah memanasi Miras ini. Gara-gara ini terjadilah perang beneran Snackers. Pertempuran pun dimulai. Para bangsa Narnia pun berhasil membuat jebakan untuk tentara Telmarin. Namun tentu saja tidak bisa menghentikan pasukan Telmarin yang banyak itu. Pasukan Narnia masih kalah jumlah guys. Mereka pun memilih untuk kembali mundur masuk ke dalam markas. Namun pintu markas berhasil dihancurkan oleh tentara Telmarin. Ya udah nggak ada pilihan lain tuh selain bertarung habis-habisan. Di sisi lain akhirnya Lucy berhasil bertemu dengan Aslan nih. Oke, balik lagi ke pertempuran guys. Peter dan pasukan Narnia sudah semakin terdesak. Namun tiba-tiba datang para pasukan pohon yang diutus oleh Aslan dan berhasil mengalahkan pasukan Telmarin. Para pasukan Telmarin pun mundur ke arah sungai. Namun di sana sudah ada Lucy dan Aslan menunggu. Kemudian dengan auman Aslan, air sungai pun langsung berubah menjadi seperti raksasa air dan langsung menghancurkan jembatan yang ada di sana. Si raksasa air pun memakan si jenderal pengkhianat dan para pasukan Telmarin yang tersisa akhirnya menyerah guys. Oke, Caspian akhirnya diangkat menjadi raja. Bangsa Narnia dan Telmarin pun sudah berdamai dan hidup berdampingan. Dan Peter bersaudara pun harus kembali ke dunia mereka lagi guys. Dengan melewati portal yang dibuat oleh Aslan, mereka pun kembali ke stasiun kereta api di dunia asal mereka. Dan film pun tamat. Oke, sekian alur cerita kali ini. Untuk para Snackers, jangan lupa tonton video cemilan sore lainnya ya. Min Sis pamit undur diri, see you di alur cerita berikutnya. Bye-bye.